acara komedi terbaik di Indonesia sudah bisa ditonton di mana, Tretan Muslim? Di majelislucuindonesia.com. Download sekarang juga. Kembali lagi di Pengen Siaran, pengen jangan bikin drama. Betul. Jangan bikin drama susah sekali bagi artis Indonesia. Waduh, karena kan bakatnya hanya settingan. Dulu ya drama pas saya kecil tuh gak ada artis settingan artis. Dulu drama itu Tony Hawk, pro skater meninggal. Itu hoax. Iya, maksudnya Drama dan hoax. itu aja udah drama banget, bro. Terus Oh. Undertaker meninggal itu aja. Iya. Undertaker meninggal. Tahu katanya. Terus drama Sumanto. Itu kasus kriminal bukan drama, bro. Bukan, kolor hijau drama nggak menurut Tete? Oh bukan ya, itu maksudnya. Mr. Gepeng hoax. Apa Mr. Gepeng? Jadi dulu Ya. sebelum kolor hijau ada namanya Mr. Gepeng. Apa itu? Job desk-nya apa? Nah, Kok di Madura nggak ada Mr. Gepeng? ya Madura pembangunan aja dulu, jangan kayak gitu. Madura Jadi tuh, Mr. Rombeng adanya. Buka dulu bro. oh iya, Kita kan udah dari jalan pakai masker, sekarang ngomong nggak apa-apa. Ya enggak lah. Orang semua nggak pakai masker di rumah, malu. Jadi itunya tuh ada apa namanya? Jadi dulu tuh ada semacam drama-drama kayak gitu, drama-drama horor. Oh iya. Ada Mr. Gepeng. Masa lo nggak tahu sih Mr. Gepeng? Mr. Gepeng apa job desk? Nakut-nakut. Jadi ada nomor teleponnya. Sumpah gua nggak bohong. Sumpah gua nggak bohong. Jadi Mr. Gepeng tuh ada nomor teleponnya. Jadi nomor teleponnya tuh kalau kita telepon, kita nanti bisa minta apa aja. Ya, tapi Gepeng. Bukan, nanti dikabulin. Oh. Misalnya contoh, saya mau minta PS. Nanti dikabulin. Nanti ada yang nganter PS malam-malam ke rumah lu. Itu. Tapi nanti Mr. Gepeng yang nganter bentuknya setan gitu. Jadi katanya Mr. Gepeng nih rumornya dulu dia tuh orang mati digencet lift atau apa gitu. Terus kenapa dia jadi orang baik? Enggak, dia ngasih permintaan lo dengan cara menteror. Ngerti gak maksud gua? Itu Santa Claus versi Halloween. Tapi drama-drama yang paling menyeramkan tuh drama-drama azab-azab tau gak? Tahu gua. Drama ikan pari. Ikan pari di foto. Yeah. Azab durhaka pada orang tua. Bener. Makanya aku jadi gak durhaka karena takut jadi ikan pari, bro. Tahu gak itu sih? Tahu gua. Video ikan pari dibalik. Iya. Ini loh. Terus masih ada apa sih namanya? Ada ingsangnya. Ingsangnya naik turun gitu kan? Iya, gue tahu gue. Drama-drama zaman dulu ya. Kita ke berita pertama, Coki. Ya. Ini dari Indozone. Hashtag kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Biasa. Dan yang biasanya tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Indozone pede sekali ya. Ayo coba. Tapi siapa tahu yang ini kita harus tahu. Ya, kalau ini lumayan. Ini oke nih, kita harus tahu nih. Pengamen ini kegep bawa mobil usai ngamen di jalan raya. Jadi ternyata punya mobil sendiri. Baru-baru ini viral video memperlihatkan sejumlah orang menciduk pasutri usai mengamen. Keduanya terlihat keluar dari mobil yang sering dipakai untuk pengamen. Gokil juga ya. Oke. Terus akhirnya ini menyebabkan apa nih? Iya, apa endingnya? Dipukulin juga nggak bisa. Enggak. Oh, efeknya akhirnya ini jadi drama kan? Jadi Iya, drama. Apakah jadi... orang-orang kurang beruntung yang ada di lampu merah atau teman-teman kita yang pengamen di pinggir jalan itu beneran butuh duit atau memang itu drama jadi sih memang membuat apa namanya kayak berprasangka buruk, bro. Iya. Nanti kalau udah pengemis, udah naik kursi roda gitu kan. Betul. Pasti naik mobil. Iya. Diikutin. Ya tetap pengemis. Tapi memang ya semuanya... kasihan tuh pengemis yang beneran pengemis, Pak. Iya, makanya. Gara-gara pengemis yang memang dia sebenarnya duitnya banyak tapi malas kerja.
pengemis yang beneran nih jadi diseuzonin, ngerti nggak lo? Mungkin dari pemerintah mengeluarkan sertifikasi pengemis. Betul, ada sertifikasi pengemis, betul. Harus, soalnya biar jelas. Maksudnya kita kan sering banget betul di jalan mau betul. ngasih, ini orang miskin apa enggak? Gua aja ngelihat orang kaki buntung di jalan suka nggak percaya, gua di buntung. Bahkan Coki udah jelas-jelas nggak ada, masih paling ini di hologram kaki gitu. Enggak, tapi gue curiga. Soalnya gara-gara di sinetron-sinetron. Iya, gue pernah lihat ada orang matanya sampai dilalatin gitu. Ah, ini paling mata genit. Gue sih gitu. Maksud gue karena gue tuh nggak percaya sama Gak ada bayi mata genit sampai dilalerin. Kalau sampai dilalerin berarti ada apa-apa matanya. Anda bukannya. Enggak, terus ada orang lagi yang dia jalan pakai roda-roda gitu. Iya, yang kakinya papan. Papan, gue nggak percaya tuh. Gue nggak percaya. Iya, soalnya takutnya ya kalau nggak ada orang, misalnya itu papan ada rodanya. Iya. Itu kalau nggak ada orang dia backflip, bro. Gitu. Takutnya. Loh, kita nggak mau menghina, kita harus beneran selektif, Jok. Betul. Ini nggak sekali ini. Nggak sekali. Beberapa kasus gelandangan dicek gerobaknya ada duit. Betul. Jadi sekali lagi buat pemerintah keluarin sertifikasi pengemis. Ya. Atau di training gitu. Ya, pengemis. Di training apa? Maksudnya cara mengemis yang baik. Ya enggak, di training kerja aja. Kenapa dia di training? Misalnya kan ada orang tuh kan kalau kadang ngemis tuh dia ya emang nggak mau kerja gitu. Soalnya ada orang-orang yang muda, mas-mas. Menurut ente ngamen tepuk tangan masuk ngemis nggak tuh? Kalau ngamen, mohon maaf buat pengamen, kalau Anda pakai gitar, masih mending. Pakai biola, terus bawa sound system tuh. Masih gua hargai itu. Kecuali yang pakai pecut, tahu nggak itu? Apa pakai pecut? Ada Gimana pengamen ada? pecut. Enggak, gua nggak pernah lihat. Di tengah jalan lampu merah. Tras. Memang itu tidak ngamen, cuma bikin deg-degan. Ada bro, ngecras. Nah, kalau itu masih karya seni. Oke. Ya kan? Tapi kalau pengamen mas-mas, ini ada kuncinya apa gimana? Apa gitu maksudku? Udah gitu kan? Nyanyinya nggak jelas lagi. Iya, gitu maksudku. Itu mah Anda. Begini Anda bukan apa, menghibur. Maaf, ada komunitas manusia silver Indonesia, mungkin atraksinya ditambahin gitu maksudnya. Beli chatnya. Soalnya atraksinya paling hormat gitu doang. Iya. Itu apa coba? Ini atraksinya ini, bro. Jadi buat manusia silver ditambahin atraksinya. Betul. Misalnya. Ya. Debus maksudnya. Terus kan dia di tengah lampu merah. Di tengah lampu merah kan orang, wah ada apa nih? Atraksi nih. Cuma hormat gitu menurut saya agak kurang ditambahin. Ini kita akan membacakan drama-drama dari teman-teman kita di Instagram yang sudah kemarin komen di akun email ya. Pas tanggalnya aku lupa kapan sih. Tapi waktu itu Anda alay pakai wa. 2020 dulu ada orang ngomong wa. Lanjut. Tapi waktu itu dari pagi udah berangkat ngampus untuk nyiapin sebuah event organisasi. Dan pulang tuh sampai malam. Lah terus langsung balik ke kosan tuh. Dah tuh capek banget. Terus langsung bersih-bersih diri tuh ke kamar mandi, niat hati pengen gosok gigi. Tapi saking capek dan ngantuknya, tuh sikat gigi bukannya dikasih odol, malah kasih sabun cuci muka yang ada rasa lemon. Jadi dia karena ngantuknya, dia nggak pakai odol tapi pakai sabun cuci muka. Ampun deh, jangan dibikin drama. Jadi buat Mbak Ani Murtaza, ini sebenarnya saya curiga Anda ini adalah ingin pamer sibuk secara terselubung. Karena kita nggak perlu tahu bahwa dia pulang ada event ngampus, event organisasi itu nggak perlu. Langsung aja dia bilang, pulang dari kerja, saya capek, mau sikat gigi, salah, selesai ceritanya sampai. Tapi sebenarnya dia menitik beratkan kepada kesibukannya dia. Dia ingin dianggap bahwa aku sibuk, aku berorganisasi. Berorganisasi yang kalau lulus tidak terlalu ada manfaat. Betul. Ini dari Rolly Roy. Setiap nonton MLI yang ada dia ditulis ada Dustin mungkin maksud Anda. Kepala saya pusing, tenggorokan panas, perut mual dan tangan gemetaran, telapak kaki keringetan. Itu cerita dama saya. Please jangan dapat e-wallet ya. Pengen beli Air Jordan.
Mohon maaf, ini dari Ronnie Roy. Katanya kalau nonton MLI pusing, tenggorokan panas, perut mual, Iya. tangan gemetaran. Itu cerita drama saya. Itu ciri-ciri COVID-19. Buat Mas Ronnie Roy, bukan drama. Ini kalau udah dibaca dijemput sama tim gabungan Anda nanti. Masa drama? Kenapa dia kesini? Makan. Susah-susah belajar buat masuk PTN lewat jalur SBMPTN. Belum ikut ujian udah gagal duluan karena waktu mau masuk ruangan ujian suhu badan saya di atas 37 derajat Celcius. Kalau ditanya jadi nggak enak juga kan, kamu kenapa nggak lulus SBM? Meriang, merindukan kasih sayang. Ya ampun. Gimana? Anda nggak masuk SBM karena Anda norak. Dan juga jokes Anda adalah jokes Meriang merindukan meriang, kasih sayang. merindukan. Itu lagu bro. Itu Aku jokes. meriang, merindu. Kok nggak tahu itu? Nggak tahu gua. Aku doang yang. Enggak, kalau itu juga Anda walaupun lolos, kalau humor Anda seperti itu Ya. dicoret nama Anda. Next. Drama terkocak gue pernah diajakin ribut sama temen sendiri gara-gara gue ngatain rambut dia. Drama apa ini? Dan lanjut, kemarin gua udah makan odading. Tapi kok nggak jadi Iron Man ya bang? Emang sih nggak ori dari Mang Oleh. Apa karena nggak ori ya makanya nggak jadi Iron Man? Gua nggak masuk akal gua. Kenapa Anda pengen? Ya gue tahu sih Mas Odading itu kan, Iya. yang bapak-bapak teriak, gua ya itu gue kasih mental health counselor sih. Kenapa orang-orang kayak gitu tuh kita kasih panggung terus kita bikin terkenal? Enggak loh. Bapak itu butuh bantuan mental health counselor loh. Iya, Udah iya, jelas iya, loh. iya. Malah mau dijadiin duta makanan, nggak masuk Iya, akal. iya. Dan Anda juga Kalau odading Mang Oleh itu bahasa-bahasa kesehatan tuh. Help me. Gitu harusnya bro. Ini dari Ariska Amalina. Ya. Permisi bang. Izin cerita drama percintaan saya. Boleh nih, kalau Ini kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Waktu itu saya lagi mau belajar karena besoknya mau sidang skripsi. Sebelum belajar saya main Twitter. Tiba-tiba ada satu DM dari cewek yang nggak saya kenal yang isinya ngasih tahu kelakuan pacar saya. Ya. Cewek ini ngasih tahu kalau pacar saya ngedeketin dia dan pacar saya ngakunya jomblo. Oke. Di situ hati saya langsung hancur sehancur-hancurnya. Bayangin aja mau sidang malah dapat kabar kayak gitu. Ya. Sakit bro. Tapi niat cewek ini sebenarnya baik, ngasih tahu ke saya tentang kelakuan pacar saya ke dia. Ya. Cewek itu pun bilang gak baper ke pacar saya sedikit pun. Ya. Dan akhirnya saya maafin pacar saya meskipun udah kecewain saya. Ya. Dan alhamdulillah sidang saya pun berjalan dengan lancar. Iya. Jadi antara cinta dan bego beda-beda tipis ya. Iya, kepada Mbak Ariska Amalina, mungkin Anda salah maafin cowok Anda. Iya. Karena mungkin Anda sidang lulus, tapi Anda akan hidup bersama tukang selingkuh. Itu kedepannya nanti. Itu ya. kedepannya. Deketin cewek 3 bulan udah akrab total, udah gelendotan. Waduh, kegiatan apa ini gelendotan? Maksudnya kayak Gelendotan tuh kemana-mana ini kali bareng, kemana-mana iya, bareng. rangkul-rangkul Rangkulan-rangkulan. gelendotan. Ya. Malam tahun baru kemarin gua tembak, dia malah bingung, gak kecepetan. Biasanya kan cewek yang nagih status. Ini kok kamu? Iya. Akhirnya gua jadian dan di hari ke-12 21. Akhirnya gua jadian dan di hari ke-21 gua diputusin pakai WA, chat dia, minta putus dengan alasan dijodohin sama mantannya. Dan itu konsepnya surprise. Sampai dia nggak dikasih tahu keluarganya dia. Katanya ini dirahasiain dulu, pas udah deal dua pihak baru dia dikasih tahu. Dia pikir saya bodoh, percaya dengan cerita halu yang kalau di Ponten itu nilainya nggak lebih bagus dari Tony Blank kalau lagi diwawancara. Kan Iya. lebih pengen roasting si Ceweknya. orang yang si ceweknya. Kenapa sih orang kalau mutusin pasangan tuh alasannya wadaw-wadaw? Iya. Alasannya Kayak di surprise lah, lucu banget. ini katanya udah dijodohin sama mantannya. Udah gitu dia nggak dikasih tahu dulu. Iya. Begitu udah deal kedua keluarga baru dia dikasih tahu gitu. Ini gua nggak masuk akal. Tapi ya
Gini-gini tuh emang bikin sakit kepala ya. Menurut ente mutusin pasangan lewat WhatsApp sopan ya? Kok mikirin sopan ya? Maksudnya ya kan orang kadang aku sakit hati diputusin. Mohon maaf ya, dia sopan-sopan aja. Diputusin itu mau lewat WhatsApp, lewat email, lewat dukun, lewat tafsir mimpi juga kalau diputusin ya tetap sakit hati menurutku, bro. Betul, nggak masalah sih, nggak masalah. Mau ketemu langsung lewat, nggak gini, WhatsApp itu kan adalah sebuah mempermudah ya? Sebuah aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah. Yeah. Kalau misalnya lagi PSBB, terus lo nggak bisa keluar, ya lewat WhatsApp aja, di telepon apa, nggak ada bedanya. Iya. Karena kalau pakai Zoom meeting agak ribet. Iya. Ayo kita pakai Zoom. Memutusin Zoom dulu ya. Nah, langsung ini adalah komen terakhir, Coki. Coba. Ini dari William Morrison. Jadi dulu waktu PKKMB kampus sudah sampai bagian fakultas. Ini kayaknya sejenis ospek gitu. Oke. Nah, di situ mau pergantian materi, tapi yang ngisi materi telat datang. Akhirnya komdisnya, komisi disiplin, ngedumel. Tutup mata dan telinga kalian. Nah, kejadian lucu pun terjadi. Awas lo kalau nggak lucu ya. Coba. Ada yang nutup mata pakai telapak tangan dan telinganya ditutup menggunakan jari. Gimana? Ada yang nutup mata pakai telapak tangan, telinganya ditutup pakai jari. Oh, jadi gini maksudnya gini sih. Iya. Oke, terus? Padahal kan mata bisa ditutup sendiri pakai kelopak mata. Oh iya. Tutup mata kan tinggal begini ya. Oh iya bener. Dan diketawain akhirnya. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kang, gimana tutup telinganya kalau yang nggak punya tangan? Waduh. Dikira bercanda dong. Iya. Terus? Sang komdis menjawab, saya donorin tangan saya kalau tangan kamu nggak ada. Dan jereng, ada anak yang beneran buntung, bro. Dia duduk nggak jauh dari maba yang nyeletuk pertama dan seketika semua orang terdiam. Tapi gua malah tertawa dan berkata, waduh, ada yang harus donor nih. Bodohnya aku pikir mereka lagi ngejok tangan buntung, ternyata betulan buntung. Oh, si bedebah nih, William nih dikira, waduh ada yang mau donor tangan nih. Kita berdiri langsung dalinan kasir. Tiba-tiba ada langsung transfer ke rekening. Malu gua, semua mata jadi tertuju padaku. Seketika gua termenung. Anjir, kayaknya karena gua baca jok disabilitas kemarin makanya ke bawah-bawah. Lagian mana ada lagi PKKMB ngejok. Oh, dia karena habis baca jok soal disabel, dia lihat begini dikira jok. Ya, intinya dramanya seperti ini, ospek fakultas kayaknya ini. Iya. Mohon maaf Mas, kepada komdis dari kampusnya William Morrison. Iya. Teman kita yang difabel itu nggak usah di ospek. Nggak usah. Karena kehidupan Betul. dan kondisi dia sudah mengospek. Gak perlu dilatih mental. Ospek kan untuk melatih mental. Coba Dani Aditya, dia naik kursi roda. Untuk apa di ospek? Dia nggak butuh ospek. Butuhnya tangan palsu. Dan solusi kalau sudah lulus dan bekerja, gimana fingerprint absen? Ya, jadi buat teman-teman makanya hindarin drama-drama seperti itu ya, karena itu bisa membuat sakit kepala. Betul, kadang kalau misalnya kita puyeng, sakit kepala, tidak nafsu makan atau mungkin tidak punya nafsu untuk bersosialisasi sama masyarakat di sekitar. Lupakan drama-drama. Stay away from drama, bro. Lupakan drama-drama. Jangan dibikin drama. Jangan dibikin ribet sendiri. Yoi. Udah, kita pakai masker dulu. Pengen siaran, pengen terbebas dari sakit kepala. Saya ingin terbebas dari wabah ini. Oh, iya. Iya. Setuju.